Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Rabu 27 November 2024. Izinkan saya untuk menayangkan tulisan yang kedua. Ini sequel dari tulisan yang sebelumnya. Semoga berkenan. Selamat mengikuti teman-teman. Pilgub Jakarta, Anies Baswedan rasional, Habib Rizik emosional. Oleh Sulungnov. Ini adalah sequel dari tulisan sebelumnya bertajuk Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, yang mengangkat sebuah fenomena melalui drakor berjudul Artificial City, di mana protagonis dikalahkan oleh antagonis. Antagonis diperankan oleh oligarki yang bersekutu dengan pemimpin parpol, penegak hukum, dan media. Sementara protagonis diperankan oleh para pencari keadilan dan pihak yang memilih melawan balik dominasi oligarki dengan mengikuti hati nurani. Dalam konteks Pilgub Jakarta 2024, Anies Baswedan bersikap secara rasional saat menentukan pilihan, yaitu membersamai Pramono Anung Rano Karno. Dalam hal ini, ia konsisten berdiri di atas jalan perubahan yang selama ini menentang dinasti dan oligarki. Anies adalah korban ketika karir politiknya digergaji, meski sudah kantongi tiket untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Sebagai korban, ia bangkit melawan. Anies tentu memahami langkah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang mengawal konstitusi ketika menolak proposal Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Disinilah awal mula keduanya pecah kongsi. Kondisi ini diperjelas dengan posisi Jokowi yang menyokong putranya pada kontestasi Pilpres 2024. Pertentangan ini terus terjadi dalam Pilkada serentak 2024. Selain paradigma di atas, keberpihakan Anies kepada paslon nomor 3 ini juga didasari sejumlah hal, diantaranya faktor rekam jejak, visi misi, dan program yang dinilainya selaras dengan kebijakannya semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ditambah lagi, sisi personal Pramono Anung dan Rano Karno yang dianggap minim kontroversi. Boleh dikatakan keduanya tidak punya musuh sepanjang karir politiknya. Apalagi kedekatan antara Anies dan Pramono sudah dibangun lebih dari 3 dekade sejak keduanya menjadi aktivis kampus di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketika rekam jejak pernyataan Ridwan Kamil dan Suswono membuat jarak dengan sebagian masyarakat, Pramono Anung dan Rano Karno justru hadir sebagai perekat. Keduanya tampak tulus berinteraksi dengan rakyat tanpa sekat. Sikap Anies yang rasional juga ditunjukkan saat membersamai Ahmad Saihu, Ilham Akbar Habibi yang diusung PKS dan Nasdem di Pilgub Jabar, Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang diusung PKB di Pilgub Jatim, dan Edi Rahmayadi Hasan Basri yang diusung PDIP di Pilgub Sumut. Jika berdasarkan sisi emosional, Anies tak mungkin mendukung paslon dari parpol yang pernah meninggalkannya di Jakarta. Dalam Pilkada serentak 2024, Anies memberi warna yang syarat makna. Ia secara kontras menentang paslon asuhan dinasti dan oligarki. Pilihan politik ini bukan tanpa risiko, sebab yang dihadapinya adalah pemegang kekuasaan yang memiliki sumber daya yang bisa menggerakkan seluruh kekuatan. Bayang-bayang Anies akan kembali jadi target setelah Tom Lembong mungkin saja terjadi, meskipun kurang cukup bukti. Berbeda dengan Anies Baswedan, Habib Rizik justru bersikap secara emosional. Beliau menyatakan dalam sebuah surat yang beredar sebelumnya, adapun gonggongan para pembenci FPI yang sejak dulu memang sudah anti dan benci FPI, ataupun propaganda gerombolan oportunis politis yang merasa dirugikan dengan sikap DPD FPI Jakarta tersebut, tidak usah diambil pusing karena hanya buang waktu dan energi. Perhatikan diksi yang digunakan Habib Rizik di atas. Dan sila imajinasikan ketika beliau mengucapkan kalimat itu dengan gaya orasinya yang terkenal keras. Sebagai orang yang respek dengan Habib Rizik dan simpati dengan FPI, saya menyesalkan hal tersebut. Sekiranya boleh memberi saran, harapannya beliau dapat lebih arif dan bijaksana, sehingga
kehadirannya jauh lebih menyejukkan bagi semuanya. Lebih jauh dari dinamika Pilgub Jakarta, saya punya harapan ke depan agar Habib Rizik dapat berperan sebagai pembangun jembatan dengan semua golongan. Rasanya orang sudah rindu dengan kedamaian sekaligus mulai bosan dengan keriuhan. Memang mustahil membayangkan semuanya bakal punya kesamaan, tapi setidaknya di antara para tokoh tetap ada keakraban meski berbeda pandangan. Ini hanya mungkin terwujud jika dilandasi kedewasaan dalam tindakan dan kematangan dalam pikiran, seperti yang dicontohkan oleh ulama negarawan di masa kemerdekaan. Jika potret tersebut tersaji di etalase publik, maka kita akan punya barometer dalam membangun kehangatan sesama warga negara. Bahwa hidup ini penuh warna dan tidak semua kita sama. Pilihan politik boleh jadi beda, tapi persaudaraan tetap terjaga. Mengadili Anies Baswedan, jika sungguh bermaksud demikian, misalnya dengan memberi label gerombolan oportunis politis terkait sikap politiknya di Pilgub Jakarta, dan pada saat yang bersamaan tidak mengadili PKS yang telah membuat suasana Pilgub Jakarta jadi sangat ruwet dan dilematis. Mengutip isi surat Habib Rizik, tentulah bukan pilihan sikap yang elegan yang mengayomi semua kalangan. Di balik itu, dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono juga disinyalir agar izin reuni 212 di Monas bisa didapatkan. Agendanya pun tidak mungkin bertajuk Adili Jokowi dan Makzulkan Fufu Fafa. Maka dapat diasumsikan ijtihad politik FPI bernuansa politis. Meskipun Habib Rizik menyatakan, saya dan FPI tidak pernah bersanding, kompromi, mendukung Jokowi, namun faktanya beliau memihak paslon yang didukung Jokowi, yang selama ini diidentifikasi publik sebagai bagian dari dinasti dan oligarki. Bandung, 27 November 2024. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.